Gilliard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Bagaimana mengenali kebutuhan dan keinginan pelanggan? Nah, untuk mengambil kebutuhan dan keinginan pelanggan, secara umum ada beberapa yang harus kita lakukan, beberapa cara yang dapat kita lakukan. Nah, yang pertama itu kita harus melakukan riset pasar. Lakukan riset pasar untuk memahami pasar yang kita hadapi, yang sedang kita hadapi, serta kebutuhan dan keinginan pelanggan di pasar tersebut. Nah, kita dapat menggunakan berbagai sumber data seperti statistik, laporan industri, dan survei untuk memperoleh informasi yang relevan. Nah, yang kedua, melakukan analisis. Nah, melakukan analisis pesaing dapat membantu kita memahami cara bersaing dengan pesaing, serta kebutuhan dan keinginan pelanggan yang dapat mungkin tidak terpenuhi oleh pesaing. Nah, kita dapat mempelajari tentang pemasaran, harga produk, dan layanan pesaing untuk memahami mereka, cara menarik pelanggan. Nah, kemudian lakukan observasi. Nah, observasi ini dapat membantu kita memperoleh pemahaman tentang perilaku pelanggan dan kebutuhan mereka. Kita dapat melakukan observasi di toko fisik atau online untuk memperoleh informasi yang relevan. Nah, yang berikutnya, menggunakan data pelanggan. Kita dapat menggunakan data pelanggan yang telah kita kumpulkan untuk memahami pola pembelian, preferensi, dan kebutuhan pelanggan. Nah, misalnya kita dapat menganalisis penjualan dan data perilaku online untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perilaku pelanggan. Nah, kemudian melakukan interaksi langsung. Nah, interaksi langsung dengan pelanggan dapat membantu kita memperoleh umpan balik tentang kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, kita dapat mengadakan fokus group, wawancara, atau diskusi dengan pelanggan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan mereka. Selanjutnya, bagaimana pemasar meningkatkan penyajian barang dan jasanya untuk memuaskan kebutuhan pelanggannya. Nah, pemasar meningkatkan penyajian barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dengan beberapa cara. Nah, yang pertama, mempelajari kebutuhan pelanggan. Melakukan riset pasar untuk memahami preferensi dan perilaku pelanggan secara mendalam. Dan yang kedua, segmentasi pasar. Nah, membagi pelanggan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik yang relevan, sehingga dapat menyesuaikan penyajian produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen. Nah, yang ketiga, personalisasi, memberikan pelanggan yang memberikan pengalaman yang personal dan unik kepada pelanggan dengan memanfaatkan data dan teknologi. Dan yang keempat,
Peningkatan kualitas. Nah, fokus dan peningkatan kualitas produk atau jasa untuk memastikan standar yang diharapkan oleh pelanggan terpenuhi atau tidak. Dan yang kelima, inovasi. Menghadirkan inovasi dalam produk atau jasa melalui pengembangan maupun perbaikan yang relevan. Dan yang keenam, komunikasi efektif. Mengkomunikasi manfaat dan keunggulan produk atau jasa secara jelas dan menarik kepada pelanggan. Dan yang terakhir, pelayanan pelanggan yang baik. Memberikan pelayanan yang responsif, membantu dan menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Berikutnya, bagaimana pemasar meningkatkan penyajian barang dan jasanya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang pertama, dengan memahami kebutuhan pelanggan. Pemasar perlu melakukan riset pasar dan memahami kebutuhan preferensi dan perilaku pelanggan mereka. Dan yang kedua, segmentasi pasar. Nah, pemasar dapat membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik pelanggan seperti demografi, geografi, atau perilaku. Kemudian personalisasi. Nah, dengan memanfaatkan teknologi dan data pelanggan, pemasar dapat menyajikan pengalaman yang lebih personal kepada pelanggan. Misalnya, dengan mengirimkan penawaran khusus untuk rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Yang berikutnya, inovasi produk atau jasa. Pemasar perlu mengikuti perkembangan, tren, dan kebutuhan pasar. Nah, mereka dapat meningkatkan penyajian barang dan jasa dengan mengembangkan inovasi baru atau meningkatkan fitur produk yang sudah ada. Nah, yang terakhir, komunikasi efektif. Pemasar perlu mengkomunikasikan manfaat dan keunikan produk atau jasa mereka kepada pelanggan. Mereka dapat menggunakan berbagai saluran pemasaran konten untuk menyampaikan pesan secara jelas dan menarik.